Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang, wabarakatuh. yang terhormat Ibu Sri Prihartini Yulia SPD Hum, yang kami hormati Bapak Hadi Suparmo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Turi, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru yang sudah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayahnya pada kita sehingga kita dapat mengikuti acara sosialisasi profil guru dan workshop IASP SMP Negeri 1 Turi pada hari ini meskipun melalui Google Meet. Di sini perkenalkan saya Muhammad Abdul Qolik Arfani yang akan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Berikut saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah oleh Bapak Hadi Suparmo. Yang ketiga, sosialisasi profil guru oleh Ibu Yulia. Yang keempat, workshop IASP. Yang kelima, nanti lain-lain. Yang terakhir, penutup. Oke, mari kita buka acara pada hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Untuk acara berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah oleh Bapak Hadi Suparmo. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu kita, Ibu Yulia Sri Prihartini SPD Hum, yang selalu punya banyak waktu untuk kita, mendampingi kita di sela-sela kesibukan beliau yang begitu banyak, tapi selalu menyempatkan waktu demi kemajuan kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan Guru Grup Better Future Sekolah Binaan Ibu Yulia Sri Prihartini, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Turi yang saya banggakan. Mari kita bersyukur pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka via Google Meet ya, dalam rangka acara sosialisasi profil guru dan juga workshop IASP. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa era sekarang adalah era 4.0. Artinya di era ini kita harus menjadi guru yang tidak biasa. Siswa saja, pelajar ada profilnya. Sekarang secara umum ada profil pelajar Pancasila. Yaitu profil pelajar Pancasila, siswa itu harus beriman, bertakwa, ya, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu secara umum seperti itu pelajar Indonesia harus menjadi pelajar yang Pancasila. Nah, ada lagi selain profil pelajar Pancasila, ada profil pelajar perjenjang, itu pelajar SD, pelajar SMP profilnya seperti apa, pelajar SMA seperti apa, karena karakteristik mereka itu berbeda-beda. Karakteristik pelajar SD beda dengan SMP, beda dengan SMA. Kalau pelajar ada profilnya, guru juga sama. Guru menyesuaikan. Jadi ada profil guru SD, profil guru SMP, profil guru SMA. Itu semuanya menyesuaikan dan karakteristik peserta didik. Kalau peserta didik SD tentu masih ceria, senang bermain. Tentu yang SMP sudah ada peningkatan lagi. Ya. Senang bermainnya sudah beda. Mungkin dalam arti yang berbeda, apalagi SMA sudah mulai menuju ke arah dewasa, arah mandiri, sehingga profilnya juga berbeda lagi. Nah, untuk SD itu profilnya itu nanti ceria, adaptif, kreatif, sabar, penyayang akan dikupas secara tuntas oleh Bu Yulia. Kemudian SMA ada peningkatan, profilnya sudah lebih dari ceria lagi, tapi sudah bersahabat. Ya.
bersahabat itu seperti apa. Saya juga masih akan menunggu informasi dari Ibu Yulia, B-nya apa dan sebagainya. Nanti kita semuanya akan menunggu informasi dari Ibu Yulia. Profil guru SMP. Nah, nanti profil guru SMP itu akan kita terucutkan lagi menjadi profil guru SMP Negeri 1 Turi. Itu mantap. Bapak Ibu, itu yang pertama. Nanti kita dengarkan semuanya dari Ibu Yulia ilmu tentang profil guru ini. Kemudian yang kedua adalah workshop tentang IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Mulai tahun kemarin sudah ada perubahan. Kalau dulu itu fokus ke 8 standar nasional pendidikan, kalau mulai tahun kemarin itu 4 komponen. 4 komponen itu yang pertama mutu lulusan. Mutu lulusan itu akan didukung oleh 3 mutu yang lain, yaitu pertama proses pembelajaran. Lulusan akan bermutu kalau proses pembelajarannya bermutu. Kemudian perlu didukung oleh mutu guru. Lulusan akan bermutu kalau gurunya juga bermutu. Kemudian akan didukung oleh 1 komponen lagi, yaitu komponen manajemen sekolah. Jadi kalau manajemen sekolahnya baik, bermutu, maka lulusannya insya Allah juga akan bermutu. Itu Bapak Ibu, jadi ada 4 komponen IASP yang nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Yulia, tapi nanti teman kami akan mencoba sedikit berbagi di sini, nanti Bu Yulia akan menyempurnakan. Mudah-mudahan 2 acara ini, yaitu penyampaian profil guru SMP Negeri 1 Turi dan juga IASP, khususnya 2 komponen ya, karena kalau 4 komponen mungkin waktunya tidak cukup. Yang saat ini baru akan dibahas komponen mutu guru dan proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu, selamat mengikuti acara ini sampai tuntas. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi terima kasih pada Bu Yulia, terima kasih pada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang di grup Better Future ikut mendukung acara ini. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arfani, suaranya. Tadi aman, sekarang kok. Cek. Tanpa headset bunyi. Ya, sabar Bapak Ibu, inilah teknologi. Kadang tadi aman, sekarang tiba-tiba berubah. Halo, cek. Sip, mantap. Sudah. Oh ya. Maaf nih. Oke. Terima kasih kepada Bapak Hadi untuk sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, realisasi profil oleh Ibu Yulia. Untuk itu kepada Ibu Yulia kami persilahkan. Terima kasih Pak Alfani. Ada Gemma. Ya, oke. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. Provisiat SMP Negeri 1 Turi terima kasih. selalu merespon dengan cepat, dan ini hasil perjanjian saya dengan Bu Wit. Sayangnya saya kemarin kurang kopi, harusnya ini Sabtu yang lalu, tapi alhamdulillah kita semua
diberi kesehatan dan kesempatan untuk bergabung di ruangan ini. Yang saya banggakan juga kepala sekolah dan ibu bapak guru grup Better Future, grup yang selalu saya impikan punya masa depan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu, SMP Negeri 1 Turi ini kami sudah belajar bermacam-macam, setiap tahapan ada hutang saya juga menemani untuk PTK, mudah-mudahan terrealisir di semester ini. Dan kemarin dengan adanya sosialisasi ini, SMP Negeri 1 Turi mengharapkan ada kesempatan untuk semua guru mengikuti sosialisasi profil guru dan membedah ISP seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi. Dan saya mengundang Bapak Ibu guru dan kepala sekolah grup Better Future. Terima kasih. Ada Pak Lili, ada Bu Nur, Rahayu. Kayaknya yang di sini ada SMP 1 Melati, 3 Melati, Muhammadiyah Turi. Ada yang belum saya deteksi? Apakah ngaklik 3 jadi bergabung? Adakah sekolah yang belum saya sebut? Ada Bunda. Oh, alhamdulillah. Sip. Jadi terima kasih sudah bergabung. Seperti harapan Pak Hadi tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kirim SMP 1 Turi itu sampai rundown workshopnya sudah tarik-tarik. Ini saya akan mulai dengan mohon izin share screen untuk yang sosialisasi profil guru SMP. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang titipan dari Dirjen Dikdas, jadi adanya SD dan SMP, tetapi saya tidak berhasil menyimpan yang SMP saja, nanti yang SD kita skip. Karena revolusi industri 4.0 itu memang harus pembelajaran berbeda. Bapak Ibu yang nomor 1 itu, self-directed learning. Jadi harusnya pembelajaran ini situasi sekarang ini menyadarkan murid bahwa mereka itu butuh belajar. Padahal dengan rumah susi bahwa ngopiak-opiak murid itu masih ada kendala. Saya berterima kasih bagi yang sudah 90% muridnya aktif. Masih banyak yang 50-60%, nanti kita harus diskusi bagaimana caranya. Kemudian multi sources, Bapak Ibu guru harus perso bahwa kita bukan satu-satunya sumber belajar. Sekarang anak harusnya diberi penugasan yang mereka bisa mengakses semua sumber belajar dan pembelajaran lifelong learning. Saya berharap dan ini menjadi contoh bagi kita bahwa gurunya pun harus tetap belajar terus begitu. Itulah kenapa saya ikut belajar dan Pak Hadi ini sedang menjalani diklat calon pengawas Sleman. Mudah-mudahan kita doakan lulus diklat sehingga barisan kami tambah kuat. Kemudian pembelajaran berbasis TIK. Kalau itu terjadi sebelum pandemi, rasanya ngajak Bapak Ibu untuk berbasis TIK itu masih banyak yang kipo-kipo. Ya enggak Bapak Ibu? Tapi sekarang tidak ada pilihan lain, ya. Lalu adaptive learning, Bapak Ibu, yang paling susah itu ternyata adalah beradaptasi. Di sini kalau ada Bapak Ibu guru yang baru CPNS, PIGP, apakah sudah jalan? Nanti kita lihat sejauh mana Bapak Ibu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ini Bapak Ibu membangun cara pandang growth mindset. Ini kita saja yang tua kadang-kadang pandangnya kan masih hanya terbatas. Padahal kita sekarang harus betul-betul multi side, jadi berbagai sudut pandang. Nah, ini indikatornya. Kecakapan literasi digital Bapak Ibu Persani sendiri, saya kemarin berterima kasih dilapori SMP Pamungkas itu sudah langsung membuat survei harapan murid terkait dengan gurunya, lalu menggunakan indikator-indikator yang ada pada profil guru. Nah, di indikator literasi digital ini bisa dijadikan refleksi apakah kegiatan pembelajaran kita sudah seperti itu. Ya, ada memproduksi informasi, mengkonstruksi pengetahuan, menyaring informasi, menciptakan kesadaran, membaca, menciptakan kesadaran tadi yang atas tentang nilai tradisional. Jadi saya masih ingat dosen S2 itu mengatakan selalu think globally, act locally. Jadi kita harus berpikirnya global, tetapi berperilaku lokal. Jadi tidak
ikut-ikutan berperilaku yang tidak sesuai dengan budaya kita. Sedangkan nomor 6 ini menciptakan kesadaran membangun jejaring. Networking, Bapak Ibu. Jejaring itu betapa pentingnya untuk selalu kita miliki sehingga kita bisa berkembang lebih baik. Kemudian, apakah pembelajaran kita sudah memberi kesempatan anak untuk berpikir kritis? Ini mudah-mudahan 1-7 karena filenya ada di grup juga, tapi nanti bisa juga di-sharingkan lagi. Tolong kita semua merefleksikan itu, nggih, Bapak Ibu. Kemudian profil pendidikan masa depan. Bapak Ibu, jadi ada seliweran kebijakan-kebijakan baru yang kalau Bapak Ibu rasakan, apakah kebijakan seperti itu akan membawa pendidikan yang merdeka dan memerdekakan? Apakah pendidikan itu akan mengasah intelektualitas dan materialistis? Jadi tidak hanya sekedar berpikir secara materialistis, tetapi intelektualitas itu juga dibarengi dengan karakter yang baik. Dan ini tadi sudah disinggung di depan, membangun cara pandang, bagaimana orang bisa adaptif berpikirnya, kemudian selalu berbasis teknologi dan lakukan sepanjang hayat. Masih banyak beberapa sekolah, mudah-mudahan tidak semuanya, masih mengandalkan satu LKS dari penerbit sebagai penugasan, kemudian hanya itu saja yang dikerjakan Bapak Ibu. Selalu mohon dipenggalihkan apakah itu akan membantu anak solving their daily life problem, memecahkan permasalahan keseharian mereka. Itu harus sampai di sana. Tadi Pak Hadi sudah lulus untuk profil pelajar Pancasila, saya tidak akan mengulangi. Lalu supaya bagaimana orang berakhlak mulia, itu terkait dengan agama dan keyakinan kita, lalu nilai-nilai akhlak pribadi, akhlak kepada sesama dan pada alam dan juga pada negara, itu Bapak Ibu. Kalau akhlak terhadap agama, saya yakin di semua ajaran agama ada. Tetapi bagaimana kita sebagai pribadi dan makhluk sosial, bagaimana kita memperlakukan alam dan juga bagaimana kita menghidupi rasa kecintaan kita pada negara ini dan bangsa ini. Itu bagian dari profil yang pertama. Kemudian berkebinekaan global tadi yang Pak Hadi ngendikan itu adalah kalau kita se-Indonesia ini saja, kita sudah bingung dengan toleransi, kita sudah tidak mampu lagi saling toleran di beda agama, di beda suku dan budaya, bagaimana kita bisa menghidupi kebinekaan global yang jelas-jelas pasti multikultural, itu Bapak Ibu. Dan ini harus muncul dalam proses pembelajaran kita. Jangan sampai kita menjadi provokator untuk hal-hal yang menyempitkan pola-pola pikir seperti ini. Kita harus menjadi provokator untuk hal-hal yang besar, yang optimis, yang berkemajuan. Gotong royong itu konon kabarnya ketika saya kuliah sekolah SD tahun 70-an bagi Bapak Ibu guru yang belum lahir, itu pasti ada di buku pelajaran yang berbunyi bangsa kita adalah bangsa yang ramah tamah, suka bergotong royong. Yang angkatan SD SMP-nya tahun 70-80 ya enggak Bapak Ibu? Tapi betapa gotong royong itu sekarang sudah mulai menipis. Mungkin kalau Bapak Ibu di kampung masih ada, itu kita bersyukur. Ternyata gotong royong itu pemaknaannya apa? Kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Ya contohnya seperti sekarang ini SMP Negeri 1 Turi punya hajatan dan kita bisa peduli lalu berbagi, kita bisa bersama-sama belajar di sini. Kemudian bernalar kritis. Untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup di masa depan itu memang harus bernalar kritis supaya kita tidak terjebak dengan hoax, cakap menganalisis dan mengevaluasi menggunakan nalar, kemudian berpikir dengan metakognitif. Jadi tidak hanya satu pola pikir. Akhirnya mampu mengambil keputusan terutama dengan bertanggung jawab. Jadi kalau sudah mengambil keputusan, kita bisa mempertanggungjawabkan secara horizontal maupun vertikal. Kemudian untuk kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil.
Itu harus sampai di sana. Saya akan melewati profil pelajar SD. Nah, yang SMP ini, Pak Hadi dan teman-teman, singkatannya bersahabat. Jadi guru SMP itu harus guru yang bersahabat. Kalau sahabat itu senyum nggak? Jadi kalau ada guru dengan muridnya tidak menghidupi rasa persahabatan, ini nanti jauh dari profil. Profil ini sudah melalui perjalanan panjang. Saya hanya kebagian sosialisasinya dan harus mensosialisasikan. Maka terima kasih SMP Negeri 1 Turi, terima kasih Bapak Ibu yang bergabung. Ini kali kedua ya, tapi jangan bosan. Nanti saya apresiasi tadi Pak Hadi nanti akan menjadi profil guru SMP di sekolah masing-masing. Seperti apa B-nya brilian. Jadi Bapak Ibu harus tetap menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu pribadi yang cerdas, brilian. Muridnya percaya guruku memang keren, gitu ya. Empatik, yang mendasarkan pada rasa, rasa gitu. Reflektif, selalu menilai ke dalam, melihat apa yang sudah dilakukan. Suportif, mendukung. Dan antusias, kalau murid menjawab, ya Anda hebat, luar biasa. Jangan Bapak Ibu menganggap muridnya, dia kan biasa saja, itu jawaban biasa. No, jadi harus menunjukkan antusiasme. Untuk bisa antusias, kita memang harus punya energi cukup dari dalam itu. Kenapa saya selalu matur, Bapak Ibu sehat ya, supaya apa? Supaya bisa melakukan banyak hal. Kemudian guru SMP harus pribadi yang hangat. Ya Bapak Ibu, kemudian adaptif tadi, bisa menyesuaikan, lalu berkeadilan. Anak SMP itu sensi, jadi kalau temennya terasa yang lebih itu akan mereka merasa jealous ya, cemburu juga gitu. Lalu akrab. Nah ini Bapak Ibu, meskipun kita sudah di usia menjelang pensiun, tapi tetap harus menghidupi rasa akrab pada murid. Tentu saja akrab dengan tetap terhormat gitu. Dan jangan lupa ternyata ya kita diharapkan jadi teladan. Jadi itulah kenapa kita harus selalu menanyakan pada diri dan pada murid juga apakah kita sudah memenuhi harapan itu. Lalu profil bersahabat itu dari mana? Ada kajian teorinya, ada praktek empirisnya. Ini Bu Wit yang sedang ambil magister psikologi, nanti biar berbagi cerita kalau terkait dengan masalah psikologi. Katanya masa remaja itu ada ahlinya adalah periode transisi. Kita dulu pasti pernah membaca teori Piasa. Kemudian ini ada yang baru adalah Santrok, itu ya, ini jurnal mungkin. Jadi sekarang itu kalau kita mengajukan teori dilengkapi dengan jurnal-jurnal terbaru sehingga teori itu masih terdukung kebenarannya. Ada proses perkembangan individu, isu kesehatan, kognisi remaja, perkembangan berpikir kritis, dan transisi sekolah. Kemudian sosial emosional itu untuk anak SMP itu adalah anak-anak yang sedang masa akil balik ya. Jadi sosial emosionalnya memerlukan penanganan yang berbeda seperti Pak dikatakan tadi, anak SD beda, anak SMP, anak SMA. Kemudian tentu saja kita punya kewajiban untuk membantu pengembangan kecerdasan emosional murid. Karena sekarang kita tahu kecerdasan tidak hanya intelektual, tapi sosial emosional dan juga spiritual. Itu bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Lalu diambilkan juga teori tentang budaya. Pengertian budaya adalah hal yang di sebuah kebiasaan sehingga menjadi perilaku yang membudaya, itu artinya sudah melekat dan sehari-hari muncul gitu ya. Dan di IASP itu banyak sekali indikator yang menggunakan kata budaya. Lalu budaya sekolah ini nanti yang akan memayungi kalau membuat profil sekolah sendiri, karena masing-masing sekolah kan punya kekhasan, sehingga saya sangat mendukung jika profil ini nanti turun menjadi profil SMP gitu ya. Ada pengembangan nilai, jadi kalau gurunya itu juga punya nilai-nilai sehingga nanti bisa ditularkan pada muridnya. Nilai-nilai budaya sekolah dan bagaimana perilaku berorganisasi di sekolah. Ini filosofinya. Di aspek psikologis Bapak Ibu, masa remaja itu membutuhkan sahabat dalam mencari jati diri. Jadi amanah yang pertama Bapak Ibu, jadilah sahabat untuk murid-murid kita. Oke. Lalu aspek sosialnya, komunikasi, interaksi siswa pendidik itu bagian penting. Jadi kalau kita itu
sadar bahwa kita cara berkomunikasi tidak semua orang juga diberi talenta untuk mampu berkomunikasi, maka bagaimana kita bisa mengelola komunikasi dengan murid sehingga murid merasakan kenyamanan, bisa juga terbuka dengan kita. Kemudian pada aspek budaya untuk guru SMP itu harus bersikap, bertindak sesuai norma dan aturan, memberi teladan baik sikap, karya maupun sikap empati. Ya. Itulah kenapa Bapak Ibu saya selalu matur, jangan pernah berharap muridnya rajin kalau gurunya tidak, mungkin kalau gurunya tidak, seperti itu. Kemudian teladan melalui sikap dan karya, yang sikap sudah, yang karya Bapak Ibu. Itulah kenapa saya tidak henti-hentinya mendukung Bapak Ibu untuk menulis, membuat karya, berprestasi, supaya Bapak Ibu juga punya contoh ketika memotivasi murid. Itulah kenapa saya selalu juga berusaha. Kalau saya harus menyarankan guru naik pangkat, saya juga sedang berusaha. Menyarankan guru belajar, saya juga belajar, begitu, sehingga supaya tidak jarkoni, katanya iso ujar iso nglakoni, begitu. Kemudian keilmuannya ya, kompetensi pedagogik itu ada di UKG masa lalu, dan kalau di masa depan itu mungkin uji kompetensi guru tidak hanya sekedar kognitif, nanti ada assessment bagaimana kinerja seiring dengan seperti akreditasi itu tidak hanya compliance based tetapi performance based. Nah, ini karakteristik guru SMP tadi dari kajian-kajian itu. Nanti akan ada irisan dan itu yang akhirnya diambil sebagai profil guru SMP yang sahabat tadi. Itu di aspek psikologis muncul komunikatif, tekun, kompeten, brilian, empati. Bapak Ibu ini sebetulnya juga refleksi saja untuk melihat ke diri. Saya komunikatif tidak ya, saya tekun tidak ya, saya kompeten tidak ya, saya brilian tidak. Ini kalau dijadikan pertanyaan ke diri kan bisa benar. Nah, ketika Bapak Ibu memberi skor diri itu 5, 4, 3, 2, 1, ketika skornya masih di 1, tidak usah kecil hati, berarti ada peluang untuk belajar lagi. Gitu. Lalu kalau sosial, hangat, kreatif, komunikatif, sudah terulang ya, teladan, disiplin, tanggung jawab, reflektif, adaptif, berkeadilan, tekun, terulang, mandiri. Di aspek budaya, jujur, tekun, berulang. Disiplin, teladan, terulang. Hangat, terulang, bertanggung jawab. Di keilmuan ada brilian, tekun, reflektif, adaptif, kompeten, progresif, kontemporer. Jadi itulah adaptif dengan progresif, kontemporer. Di sini juga muncul di aspek keilmuan. Jadi itu dan dijadikan satu yang belum dimunculkan sehingga muncullah sahabat tadi. Dan ini adalah karakter guru ideal yang diharapkan oleh murid SMP dari 3053 siswa. Yang paling besar yang diharapkan murid apa Bapak Ibu? Yang fontnya huruf paling besar? Penyayang. Ya, betul sekali, penyayang Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa saya mungkin beberapa kali pernah matur, murid itu kan kasihan ya, kalau di sekolah dimarahin gurunya, di rumah dimarahin orang tuanya, di masyarakat juga tidak diperhatikan. Kalau orang Jawa Timur bilang urip pisan kok soro gitu ya. Jadi pribadi yang penyayang itu sungguh-sungguh diharapkan oleh murid. Yang selebihnya itu terwakili di bersahabat. Ini suara murid, testimoni anak kelas 7. Dan ini ketika saya sampaikan pada Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMP untuk minta izin sosialisasi, beliau langsung minta copy filenya. Karena ternyata anak-anak itu harapannya bukan pelajaran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Persani. Ya, guru yang menginspirasi murid menjadi pribadi yang lebih baik. So, yang diharapkan dari Bapak Ibu adalah mereka bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Keren ya, harapannya ya. Kemudian kenalkan pola hidup baik. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah ini di masa pandemi ini taat prokes,
prokes, kemudian selalu anaknya juga diharapkan taat prokes. Saya berterima kasih. Kemarin ketika saya keliling ASPD itu di jalan ketemu murid pulang, pastinya murid SMP karena masa ASPD ya, ada murid tidak pakai masker. Aduh, saya ikut prihatin, ini pasti ada di salah satu sekolah yang saya ada di dalamnya. Jadi mari Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun ini lebih giat lagi. Kemudian membuat pelajaran di kelas terasa menyenangkan dan kehadirannya ditunggu-tunggu, sehingga ketika muridnya mau dipamiti itu, waduh kok kosong lagi toh Bu, gitu. Jadi lalu dinanti murid. Kemudian di slide yang di tengah, guru yang dapat mengajarkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan, serta ilmu pengetahuan untuk memahami kehidupan, agar anak dapat menegakkan ajaran agama tidak jauh dari Sang Pencipta. Saya waktu sosialisasi yang pertama lalu ini dikupas oleh salah satu guru peserta itu, merinding dibacakan lagi itu ya, anak-anak itu harapannya seperti itu. Mereka ingin belajar spiritualitasnya pada guru. Kemudian guru yang dalam bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari menjadi spiritual. Dan saya terima kasih jika Bapak Ibu termasuk pribadi-pribadi yang lebih suka memilih kalimat-kalimat yang positif, lebih memilih memberikan pujian daripada cacian. Kalau yang ini saya sudah lama belajar dari Khalil Gibran itu. Saya langsung membayangkan karena good in, good out, bad in, bad out. Itu gigo, bibo. Jadi kalau murid itu asupannya adalah kata-kata yang kurang, yang negatif gitu, maka dia yang hidup di dalam dirinya hanya kata-kata itu gitu loh. Gampangnya kalau dia biasa dipisui kan akan sangat mudah dia juga gantian misuh, sehingga saya terapkan itu sejak anak saya kecil. Tidak cantik amat saya bilang selalu cantik, tidak pintar amat saya selalu bilang pintar, dan baik gitu, supaya apa, itu doa-doa saya tidak hanya pada anak, pada murid juga, pada Bapak Ibu juga. Bapak Ibu, yang berikutnya anak-anak berharap kalau menjelaskan dengan sabar, menjadi panutan, mendukung semua murid, mengarahkan. Kemudian jangan keras sama muridnya, adil tapi tegas. Jangan terlalu serius untuk belajar, tetapi dan jangan mengikatkan kata-kata yang kurang enak. Ini kalau dari sisi psikologi ya, luka batin itu sembuhnya lama. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi penyadaran bagi kita. Nah, simbol jemari bersahabat itu seperti gambar dalam slide ini. Nah, nanti saya mengundang Bapak Ibu untuk mendiskusikan, karena di sini apa yang dimaksud brilian tadi saya sudah sampaikan secara lisan, lalu teorinya apa tidak ada. Jadi saya mengundang sesudah ini adalah Pak Arfani, tolong dipimpin diskusinya untuk membedah. Kalau tadi Pak Hadi berharap saya yang membedah, kita bedah bersama. Brilian itu maunya seperti apa, empatik seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing, bisa juga menjelaskan untuk kita semua di sini. Itu paparan dari saya. Terima kasih Pak Arfani, silakan dilanjut dengan diskusinya. Nanti saya at the end akan membuat kayak kompetisi, boleh bersahabat ini akan kita buat dengan simbol-simbol seperti apa. Begitu. Terima kasih perhatiannya. Supaya tidak ngantuk, saya kembalikan untuk diskusi. Silakan. Silakan Pak Arfani. Ya. Hilang lagi suaranya. Terima kasih Ibu Julia. Untuk berikutnya diskusi. Halo, cek. Ya,
Aman, bagus, jelas Pak Arfani. Lola, Pak. Ya, Halo? jelas. Ya. Oke, bersahabat tadi. Monggo, gimana? Boleh Ada bertanya, boleh menjawab. Julian. Oh iya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Ada nggak? Ada yang mau tanya? Kalau tidak saya yang mengundang. Kan bersahabat yang pertama brilian. Siapa yang ingin berbagi pengalaman atau mimpi brilian itu seperti apa? Nanti kita akan seperti apa? Silakan yang menanggapi. SMP Negeri 1 Melati, SMP Negeri 3 Turi, SMP Moh Turi, SMP 3 Ngagle, mana lagi ya? Atau SMP Negeri 3 atau SMP 1 Turi sendiri, silakan. Monggo Bapak Ibu. Ini kan sama dengan kalau Monggo, ngajar Bapak, Ibu. murid ya. Ayo anak-anak, siapa yang mau menjawab? Pak Aris kayaknya mau menjawab ya gitu terus. Ditembak muridnya yang kelihatan on cam gitu. Bumi. Bersahabat brilian. Mungkin saya Ya, Pak Kepala, silakan. mungkin saya akan memanting sedikit. Ya, Oke. Suaranya nih. anu ada yang Suara. Pak Win mungkin di off kan Pak Win? Ya, Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teacher bagi teman-teman yang lain untuk mengemukakan pendapat. Guru brilian. Ya. Brilian di sini berarti guru itu adalah guru yang smart. Smart dalam pengertian yang luas. Ya. Guru itu kompeten, guru yang kompeten, yang menguasai bidangnya, ya, bidang yang harus dia tekuni di sebagai guru dia kuasai. Kemudian guru itu juga berintegritas, guru yang berintegritas. Jadi brilian di sini pengertian menurut saya itu guru tersebut harus smart, cerdas, kompeten atau menguasai bidangnya, dan guru itu harus punya integritas yang tinggi. Itu menurut saya seperti itu, Mam. Jadi nanti kalau diulas bisa lebih luas lagi. betul. Iya, sementara kita bisa menyepakati bahwa smart itu, cerdas, brilian itu memang harus tidak hanya kognitif ya Pak Hadi ya. Jadi selalu saya tidak akan berhenti menyampaikan walaupun belum berdampak kemana-mana, bahwa ketika mengukur suatu capaian itu harus tetap 3 komponen. Maka Pak Hadi tadi mengatakan ada integritas, sikap, perilaku yang memang menunjukkan dia cerdas. Ternyata untuk bisa berintegritas itu ya memang harus dari sini kompetensinya mampu, tetapi spiritualitasnya juga harus terasa. Hanya orang yang yakin bahwa hidup kita itu tidak hanya diatur oleh diri kita, tetapi juga ada yang maha kuasa, maka kita akan punya integritas. Saya sepakat Pak Hadi. Terima kasih untuk brilian, harus smart, integritas, dan kompeten. Ada yang ingin menambahkan untuk brilian? Karena ini memang sampai jam berapa ya Pak yang kita diskusi Pak Arfani ya? 12. 12, oke. Masih ada waktu 10 menit. Secara acak, saya mengundang boleh, kalau tidak ada yang bertanya, bagaimana Bapak Ibu akan menceritakan sebagai pribadi yang suportif? Ya, silakan.
Langsung ke ruang TU, Bu. Oke. Yang suportif, ayo. Pribadi yang suportif itu yang seperti apa? Bapak Ibu tahu ya rasanya kalau jadi guru ngajar terus muridnya ada tetapi nggak ada yang jawab gitu ya? Yeah. Gimana rasanya? Yuk, nggak enak kan? Yuk, sekarang kalau malu ngendika ditulis di chat. Saya ada yang nulis di chat. Siapa ini? Oh, presensi. Oke, Bapak Ibu silahkan presensinya ada di chat ini. Yuk, siapa? Oh, ini bukan masalah benar atau tidak, tetapi kalau saya terus yang bicara nanti, Bu Kepala SMP Negeri 3 Ngaglik muncul kameranya, Bu. Ketika Bu, suportif itu seperti apa menurut bayangan Ibu? Ini Bu Kepala yang mau akreditasi sekolahnya. Apa Ibu? Bukan yang diskusi IASP berhentinya jam berapa? Sebentar saya cek IASP. 10.50. Saya mesti punya 4 menit lagi. Nanti mulai 10.50 ganti IASP. Bu Sri paling pangandikan. Kalau tidak suportif ya indikator yang lain. Pak Arif, saya guru yang gagal memotivasi murid saya menjawab. Padahal saya ikut kelasnya Pak Arif, muridnya pada jawab ya. Berarti ini kalah menarik ini Pak, nggak seru ini Pak. Bapak aja yang jawab, iya silakan. Pak Arif, unmute, masih mute. Silakan Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Selalu jaga prokes dan menurut saya menjaga diri pribadi juga bagian dari menyayangi orang lain dan menjaga orang lain. Ya. Untuk yang tadi tidak gagal Bu, karena ini kita di sini juga semuanya memperhatikan, cuma mungkin masih belum bisa, masih malu-malu untuk interaktif. Iya. Saya juga menanggapi yang tadi guru pilihan tadi. Oke. Guru pilihan tadi kalau menurut saya mungkin dari pendapat pribadi itu adalah guru yang bisa mancing ajur-ajur kalau istilahnya orang Jawa. Mancing ajur-ajur. Wih. Ya. Terus? Jadi kalau misalnya saya pas jadi guru atau jadi pemateri seperti Ibu ya, itu secara subjektif misalnya gurunya ceria atau pematerinya ceria, mungkin kayak Bu Lydia gitu ya, itu sudah salah satu poin untuk anak-anak. Nah, jadi pada saat kita menjadi guru, jadi mancing ajur-ajur tadi, ya kita menerapkan semua kompetensi yang kita miliki pada saat menjadi guru. Tetapi pada saat siswa menginginkan kita untuk menjadi seperti siswa, misalnya untuk teman curhat atau teman untuk mencari solusi, ya kita mancing ajur-ajur menjadi berperan sebagai siswa dengan segala kompetensi yang kita miliki. Nah, menurut saya seperti itu. Oke. Ya, tadi mau tunjuk dari tadi nggak enak sama yang senior dulu. Oke, terima kasih Pak Arif. Itu aja dari kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tetap sehat, tetap. Amin. Iya, terima kasih. Iya Bapak Ibu, kalau di forum kayak gini nih ternyata kalau ini Pak Arif ngayem-ngayemi saya masih berhasil kok Bu, kami masih memperhatikan, cuman malu. Ternyata ada malu itu nggak enak sama senior, nggak ada ya, ini kita sama-sama murid aja, saya juga murid belajar dari semesta. Terima kasih penguatannya. Ternyata kalau Pak Arif memaknai, ternyata ini sebetulnya seru loh. Jadi ketika kita masing-masing memaknai itu kan dalam. Brilian itu ajur-ajur, tapi kalau saya masih mengangkat lagi Pak Arif, ajur-ajur itu malah kayaknya bisa menjadi sinonim bersahabat gitu ya. Bersahabat in general itu dimaknai dengan ajur-ajur tadi. Jadi
kita totalitas gitu ya. Ketika memang kita menjadi pemateri, kita menyampaikan materi pada anak-anak, guru harus percaya diri, harus menunjukkan bahwa guru menguasai seperti yang Pak Hadi katakan tadi, kompeten, harus menunjukkan dia smart, supaya apa? Muridnya percaya, guru saya memang keren, itu perlu. Anak-anak harus percaya bahwa gurunya hebat. Dan Bapak Ibu harus menunjukkan, bukan bermaksud Sarah, apa? Kok jadi pamer, pamer, bukan bermaksud pamer, tetapi menunjukkan bahwa Bapak Ibu bisa diandalkan. Lalu mancing acur-acurnya lagi ketika menemani murid. Saya punya artikel yang namanya mensahabati murid. Bagaimana guru bisa berempati, hangat, kemudian juga bisa diajak menjadi teman diskusi. Oke, Pak Arfani, Pak Arief, terima kasih, Pak Adi, terima kasih. Waktu saya untuk profil guru SMP habis karena Bu Wit ini rundown-nya ketat di 10.50. Kita akan mulai dengan diskusi IASP. Silahkan dimoderasi. Untuk Bu Sri Suherti nanti tanggapannya terkait profil bisa kita tunda di lain-lain ya Bu. Tadi sudah saya undang. Oke, Pak Arfani saya kembalikan. Terima kasih diskusinya sementara di situ dulu.